Shalom, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada pada saat ini. Sukacita ada di hati kita. Bahagia sekali kita masih bisa bersekutu bersama-sama walaupun di tempat yang berjauhan. Tapi di dalam Tuhan kita satu. Kita mendengarkan firman-Nya dan kita juga bersatu di dalam doa untuk menyampaikan suara hati kita kepada Tuhan. Mari pada saat ini untuk firman yang akan kita dengarkan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih dan kesetiaan-Mu memampukan kami hingga saat ini untuk selalu merindukan firman-Mu. Karena kami tahu ketika dengan setia kami mendengarkan firman-Mu, maka semakin dalamlah pengenalan kami akan Tuhan. Dan semakin besarlah rasa sukacita dan kebahagiaan kami untuk memahami kehendak Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang Pemilik hidup kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Ester 4 ayat 16. Demikian bunyinya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan harus diperjuangkan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang santai atau tanpa perjuangan di dalam hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Yesus juga datang ke dunia ini penuh dengan perjuangan untuk memperjuangkan kehidupan orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam dosa. Dia berjuang untuk datang, mau mati, dan dia semua itu untuk menebus dosa manusia, supaya manusia bisa diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang Yahudi di tanah Persia diancam kematian karena Haman sudah meminta izin kepada Raja Ahasverus untuk membunuh semua orang Yahudi dengan alasan yang sudah dia nyatakan kepada Raja Ahasverus. Maka diedarkanlah surat yang mana pada waktunya nanti, dimanapun berada, di sudut manapun di negeri itu, jikalau ada orang Yahudi harus dimusnahkan. Membaca dan mendengar berita ini, maka Mordekai melihat ini adalah ancaman terhadap bangsanya, termasuk dia. Dan dia tahu ini juga adalah akibat dari kebencian seseorang terhadap dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia lakukan? Jalan satu-satunya adalah hanya raja yang bisa mencabut surat itu. Sehingga dia katakan kepada Ester bahwa Ester harus berjumpa dengan raja. Pada awalnya memang Ester mengatakan bahwa jikalau ada seseorang bertemu dengan raja, kalau tidak dipanggil maka orang itu harus dihukum. Dan dia sudah 1 bulan tidak bertemu dengan raja. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Mordekai melalui perantaraannya kepada Ester, jikalau engkau tidak mau, jangan kamu rasa bahwa kamu akan selamat. Yang kedua, jikalaupun engkau tidak mau, maka Tuhan akan
menyelamatkan bangsa ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ester merasa terpanggil untuk itu. Ester merasa terpanggil untuk membebaskan bangsanya. Maka dia katakan, mari kita buat gerakan bersama untuk menyelamatkan bangsa ini, dan aku akan bertemu dengan raja. Kita buat gerakan bersama, yaitu berdoa, berpuasa, dan sesudah itu aku akan bertemu dengan raja. Jikalau seandainya pun aku harus mati, biarlah aku mati. Itu yang dikatakan oleh Ester. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah halnya juga kehidupan ini. Dalam kehidupan keseharian kita, barangkali kita juga sering sekali, baik secara pribadi maupun secara kelompok, ditantang, diancam oleh kematian. Banyak hal yang bisa membuat kita mati. Misalnya mati dalam usaha, mati dalam karir, mati dalam kebersamaan, dan sebagainya. Belajar dari pengalaman Ester, ternyata ada beberapa hal yang kita perlukan. Yang pertama adalah kita harus mengadakan komunikasi bersama, keterbukaan secara bersama dalam rangka melihat dan menyikapi kondisi yang ada. Siapapun itu yang ada hubungannya dengan apa yang ingin kita perjuangkan, kita harus membangun komunikasi yang baik. Kita harus berdiskusi, menyatakan tentang positif negatifnya, tentang apa yang sekarang terjadi, dan menyatakan apa yang bisa kita lakukan. Yang kedua, dasar daripada perjuangan untuk mendapatkan kehidupan kembali, kemenangan dari ancaman itu adalah berserah kepada Tuhan. Berdoa bersama-sama. Kalau Ester tadi sambil berpuasa, jadi artinya bahwa penyerahan kepada Tuhan secara total sungguh-sungguh itu sangat penting, karena Dia adalah pemilik keputusan. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang ingin kita buat, jikalau Tuhan menghendaki, itu akan berhasil. Tapi jikalau Tuhan tidak menghendaki, semua itu akan sia-sia. Oleh karena itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya, memohon pertolongan-Nya, dan kita lakukan baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Kemudian kita juga harus tahu bahwa untuk berjuang kita membutuhkan pengorbanan, keikhlasan hati. Bagaimana kita ikhlas sekali apapun yang akan terjadi untuk kebaikan bersama. Kita ikhlas untuk mengorbankan apa yang kita punya dalam perjuangan itu. Mungkin harga diri, mungkin ekonomi, mungkin juga nyawa kita menjadi taruhannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beginilah jikalau kita memperjuangkan sesuatu di dalam Tuhan, berjuang untuk kehidupan. Sekarang juga banyak yang harus kita perjuangkan. Kita melihat contoh bagaimana kenyataannya pandemi COVID-19. Banyak masyarakat yang terpapar. Dan siapa di garda depan? Tim medis. Banyak tim medis yang berjuang untuk itu. Dan ada yang sampai korban. Dan dia rela untuk jadi korban. Untuk membebaskan. Untuk memerdekakan. Untuk menunjukkan. Untuk memperjuangkan kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu sebagai contoh kita juga harus bersama-sama pada saat ini. Sudah banyak yang korban karena pandemi COVID-19. Kita juga harus berjuang bersama. Kita berdoa kepada Tuhan bersama. Kita berjuang bersama baik secara pribadi maupun seluruhnya kita harus berjuang. Salah satu caranya apa? Mengikuti protokol kesehatan. Jikalau kita berjuang, kita harus menghilangkan keegoisan kita, hilangkan kemalasan kita, hilangkan ketidakpedulian kita. Kita harus berjuang bersama-sama. Bagaimana kita patuh akan protokol kesehatan. Bukan hanya kita menyelamatkan diri kita, tapi juga menyelamatkan orang lain.
Dan jangan pernah malu, jangan pernah takut untuk melakukan perjuangan ini. Dan kita harus tahu bahwa satu orang berjuang tidak cukup. Kita harus bersama-sama berjuang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana perjuangan Ester untuk kehidupan, semua kita boleh menjadi pejuang-pejuang. Dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk perjuangan kehidupan. Kita juga harus punya peranan, harus ambil bagian dalam memperjuangkan kehidupan ini. Bagaimana kita mengangkatkan kehidupan. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang sakit hati, banyak orang yang lemah. Apa yang harus kita lakukan? Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kita bisa melakukan perjuangan apapun itu karena Tuhan sudah membuat penderitaan itu di bawah dan kita ada di atasnya. Karena kita naik sehingga semua penderitaan, semua rasa sakit ada di bawah dan kita di atasnya. Oleh karena itu kita bisa melawan itu dan kita bisa bersama-sama Tuhan. Dia memberikan kekuatan, Dia memberkati kita sehingga kita bisa menjadi pejuang-pejuang kehidupan pada saat ini. Mari kita tingkatkan kepedulian kita, perhatian kita terhadap kehidupan, terhadap sesama kita. Tuhan memberkati kita sehingga ini akan menjadi persiapan kita hingga pada satu waktu nanti kita akan ada di surga. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Ajar kami belajar dari pengalaman Ester dan Mordekai, yang mana dia sudah melihat ancaman akan kehidupan bangsa Yahudi di tanah Persia. Dia berjuang di dalam iman. Dia berdoa, dia berharap dan memohon kepada Tuhan. Dia memperjuangkan kehidupan berdasarkan firman Tuhan dan kehendak Tuhan, berdasarkan pengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, dia rela mengorbankan segalanya, bahkan hidupnya, nyawanya, untuk memperjuangkan kehidupan yang hampir punah. Ajar kami juga ya Tuhan, karena kami tahu pada saat ini juga banyak situasi kehidupan yang dilanda kepunahan. Tuhan, banyak orang yang menderita, banyak orang yang terpuruk, banyak orang yang tidak lagi bisa menikmati kehidupan ini karena berbagai-bagai hal. Tuhan, ajar kami sebagai anak Tuhan yang sudah mendengarkan kuasa kebangkitan, kenaikan, yang mana kami di atas dari segala penderitaan dan tantangan hidup. Kami diajak dalam berkat Tuhan untuk boleh berguna bagi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat selagi masih ada kesempatan. Ajar kami untuk menjadi penolong bagi sesama selagi kami kuat. Bantu kami ya Tuhan, kuatkan kami, tambahkan pengertian kami akan arti kehidupan, akan arti Tuhan dalam hidup kami, akan arti diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa buat semua orang yang terancam kehidupannya. Mungkin karena kemiskinannya, karena kebodohannya, karena kekurangannya, karena penyakit, karena apapun itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah mereka. Jikalau Tuhan berkenan memakai kami, pakai kami untuk menjadi pelaku-pelaku penolong bagi sesama kami. Berkati mereka ya Tuhan, angkatkan mereka dari keterpurukannya. Berikan kesehatan kepada kami semuanya, kuatkan iman kami, dan berikan juga semangat bagi kami untuk meneruskan kehidupan ke depan ini, untuk semakin bermakna. Ajar kami ya Tuhan, untuk boleh peka akan situasi lingkungan kami. Berkati juga setiap orang yang mengalami sakit penyakit pada saat ini. Tuhan berkenan menyembuhkannya. Keluarga-keluarga yang masih merindukan anak untuk dia pelihara, dia besarkan, dia sayangi di tengah-tengah keluarganya.
setelah sekian lama dia berumah tangga. Tuhan, anugerahkan anak untuk mereka sayangi. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber kehidupan. Untuk setiap keluarga yang pada saat ini masih berduka, karena Tuhan ambil orang yang dia sayang, Tuhan hiburkan dan Tuhan kuatkan keluarga-keluarga ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kehidupan kami. Biarlah hidup kami yang masih Tuhan berikan, kami senantiasa boleh berserah dan terus berjuang di dalam Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami juga mohon pengampunan dari Tuhan, sehingga kami layak untuk berdoa, layak untuk meminta kepadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berharap. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Nya, kita sudah menaikkan syafaat kita. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam semangat, salam sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih.